Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan menjelaskan update syarat penerbangan terbaru langsung ke bandara ya guys. Jadi kita langsung update ke lapangan. Sekalian kita juga hari ini ada jadwal penerbangan terbang dari Jakarta menuju Siborong-Borong Bandara Silangit. Penerbangan kali ini kita akan menggunakan maskapai dari Citylink dengan nomor penerbangan QG880 dengan tipe pesawat Airbus A320. Dan penerbangan ini akan kita tempuh kurang lebih 2 jam untuk sampai di Siborong-Borong. Dan sedikit informasi, aturan penerbangan domestik terbaru sudah terbit. Aturan ini jadi pedoman masyarakat untuk berpergian dari atau ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi wilayah domestik gitu guys. Dan biasanya kan kendala di lapangan itu banyak banget, seperti ketika kita sudah vaksin itu nggak ada sertifikatnya, atau sertifikatnya itu belum muncul atau belum update. Nah, kita langsung cek caranya di lapangan seperti apa. Ikuti terus videonya. Nah guys, langsung saja. Untuk aturan ini dimuat dalam surat edaran nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 guys. Aturan ini berlaku efektif mulai tanggal 2 April 2022. Jadi masih masa-masa puasa. Jadi untuk aturan-aturan kalian yang hendak mau mudik itu jadi syaratnya sudah update ya guys, mengikuti aturan yang sekarang. Karena surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 2 April 2022 sampai waktu yang ditentukan, kemudian akan dievaluasi lagi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan. Lalu apa saja aturan penerbangan domestik terbaru? Ulasannya yuk kita jelaskan. Untuk kalian yang sudah booster, dalam surat edaran pemerintah, penumpang pesawat dari atau ke seluruh bandara Indonesia atau domestik yang telah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR ataupun tes antigen, tapi tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu masih diwajibkan, dan mengisi data penerbangan kalian atau EHAC. Kemudian untuk kalian yang sudah vaksin kedua atau 2 dosis itu wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu masih diwajibkan untuk mengisi data penerbangan kalian atau EHAC. Dan yang sudah vaksin dosis 1, jadi kalian yang hanya vaksin dosis 1 itu masih diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, dan masih harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengisi data penerbangan kalian atau EHAC. Untuk kondisi khusus, pengecualian syarat vaksin dalam aturan penerbangan domestik terbaru diberikan bagi penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid. Adapun penumpang ini diwajibkan memenuhi syarat yang yaitu menunjukkan hasil negatif rapid test PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan, dan melampirkan surat keterangan dokter atau dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum atau tidak dapat mengikuti vaksin COVID-19.
Dan untuk anak-anak yang masih belum bisa menerima vaksin itu di bawah usia 6 tahun itu nggak apa-apa nggak vaksin, yang penting tetap didampingin dengan kedua orang tua yang sudah memenuhi syarat penerbangan terbaru ini. Kemudian untuk protokol kesehatan di pesawat itu kalian harus menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu, serta mengganti masker secara berkala setiap 4 jam dan membuang limbah masker di tempat yang sediakan guys. Tetap mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Alangkah baiknya kalian membawa hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain guys di bandara guys. Jadi kan disitu banyak kursi-kursi tuh, kalian kalau bisa ya selalu pakai hand sanitizer ya guys. Terus menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan guys. Dan tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara berlangsung sepanjang perjalanan. Jadi selama di perjalanan nih kalau bisa kalian ya udah nonton film di HP atau apa, yang penting ya nggak boleh ngobrol guys di pesawat guys. Terus tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam. Kalau misalkan terbang kalian lebih dari 2 jam itu biasanya di pesawat dapat makan guys. Jadi boleh sih makan sebenarnya, tapi yang lebih dari 2 jam. Dan terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut. Jadi misalkan kalian terbangnya nggak sampai 2 jam nih, tapi kalian wajib minum obat karena kondisi tertentu, ya itu nggak apa-apa. Nah guys, untuk pengalaman di lapangan kemarin saya pas mau terbang itu kan H-2 itu saya vaksin booster. Nah tetapi pas sampai saya mau terbang itu sertifikat vaksin saya itu nggak terbit guys, jadi kurang update. Setelah saya telepon ke call center 119 dengan extension nomor 7 apa 9 gitu, saya menanyakan vaksin kok sertifikatnya belum terbit, dan si call center menjawab untuk sertifikat vaksin bisa terbit 3 kali 24 jam guys. Jadi kemarin kan saya 2 hari tuh, jadi masih nunggu. Dan informasi dari call center bahwa data saya itu sudah diinput oleh pihak tempat saya vaksin guys. Nah, kemudian di lapangan kan vaksin tidak muncul nih. Nah kita tinggal memberikan seperti kayak lembaran. Jadi kalian kan dapat lembaran tuh kalau vaksin. Kita tinggal jelaskan ke mbak-mbak yang validasi atau dari pas kita check in, pas saat kita print tiket, kita jelaskan aja apa adanya bahwasannya kita sudah vaksin. Ini buktinya, saya sudah telepon call center, dijelaskan bahwa dalam 3 kali 24 jam itu baru update. Akhirnya ya kita tetap bisa terbang dengan tenang, karena nggak lama kemudian setelah saya sampai di Sumatera di Bandara Cilangit Siborong-Borong dan saya sudah sampai di penginapan, pas saya cek lagi di aplikasi Peduli Lindungi, sertifikat saya akhirnya muncul juga guys. Nah jadi kendalanya di lapangan tuh seperti itu guys. Yang penting kalian jangan sampai kehilangan bukti vaksin yang ditulis manual atau lembaran atau sertifikat yang di print oleh tempat vaksinasi kalian itu, karena itu penting juga gitu guys. Itu dia untuk penjelasan di lapangan seperti apa, karena saya sering mondar-mandir atau karena ya kerja saya kan keluar sering menggunakan pesawat. Tak bisa dipungkirin kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah ya guys. Jadi untuk kalian yang katanya nggak mau vaksin dan segala macam, ya kalau bisa tetap ikutin anjuran pemerintah, jaga kesehatan,
vaksinnya tetap diikutin karena itu untuk kesehatan badan kita juga guys. Dan sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan di luar sana yang mau mudik. Sekali lagi selamat berpuasa dan selamat lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk kalian yang mudik, hati-hati di jalan, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan bye bye, sampai ketemu lagi di video berikutnya.